Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 4 yang kami cintai dan yang kami banggakan. Alhamdulillah, di pertemuan ini kita bisa bersua kembali masuk pada bahasan berikutnya, IPA kelas 4 MS Soal Karimah, berkaitan dengan susunan dan fungsi bagian tumbuhan, ya. Insyaallah di materi kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan susunan bagian-bagian tubuh tumbuhan, kemudian fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Anakku semua yang kami cintai dan yang kami banggakan, banyak sekali kita jumpai di sekeliling kita, baik di lingkungan sekolahan maupun di sekitar lingkungan rumah kita, tumbuhan yang sering kita dapatkan. Ada rerumputan, ada bunga, ada tanaman penghias, ada tanaman padi, ada tanaman buah-buahan dan seterusnya. Maka insyaallah di pertemuan ini kita akan belajar bersama. Nah, ini berkaitan dengan susunan atau bagian-bagian daripada tubuh tumbuhan, mulai dari paling bawah sampai paling pucuk atas, dari akar, batang, kemudian daun, bunga, dan buah serta biji, ya. Nah, struktur dan fungsi tubuh tumbuhan ada bagian-bagiannya, diantaranya ada akar, kemudian batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan yang terakhir ada biji. Kemudian kita masuk pada bagian-bagian pertama yang kita sebutkan di atas. Yang pertama adalah akar. Nah, akar memiliki struktur yang berbeda antara dalam dan luarnya. Struktur akar yang nampak di luar itu terdiri dari rambut akar, kemudian ada namanya kaliptra dan titik tumbuh serta daerah pemanjangan yang biasa berada di pucuk-pucuk bagian ujung akar. Nah, kita lihat bagian luar akar seperti ini. Ada banyak sekali jenis-jenis akar yang kalau kita bisa lihat dan kita amati, ada beberapa jenis. Di antaranya ada jenis yang serabut, ada yang tunggang, dan seterusnya. Nah, ini penampakan akar juga berkaitan dengan struktur bagian akar. Nah, berikutnya untuk jenis akar terbagi menjadi lapisan epidermis, ada rambut akar, kemudian ada vakuolanya, dan yang terakhir ada nukleus atau inti daripada organ akar ini. Kemudian setelah kita pelajari struktur luar akar, kita masuk di struktur dalamnya. Ya, di dalamnya ada epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat. Ini insyaallah kita pelajari pada kelas-kelas yang lebih tinggi. Ini sebagai bahan pengayaan saja untuk wawasan bahwa selain struktur luar juga ada struktur dalam pada bagian akar. Nah, ini bagian dalamnya akar. Insyaallah kita pelajari pada kelas-kelas yang lebih tinggi nanti. Nah, sekarang masuk yang kedua, bagian akar. Nah, akar berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral dari tanah untuk keberlangsungan fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, melekatkan tumbuhan ke tanah. Dan yang ketiga, membantu pernafasan serta menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, batang, ya. Struktur batang juga hampir sama pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada akar, ya, ada bagian luar dan bagian dalamnya. Ini penampakan luar batang seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa jenis contoh gambar yang menunjukkan jenis-jenis pada batang pada tanaman. Nah, struktur dalam insyaallah kita pelajari pada kelas yang lebih tinggi nanti insyaallah. Nah, apa fungsi batang? Batang berfungsi sebagai tempat untuk perlintasan air dan garam mineral. Yang kedua sebagai penegak tubuh tumbuhan, dan yang ketiga sebagai alat perlintasan, ya, sarana perlintasan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, anakku semuanya, kita sudah mempelajari 3 bagian utama dulu, mulai dari akar, kemudian yang kedua berkaitan dengan batang, ya. Maka insyaallah untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali materi kita di
bab yang kedua ini pada sesi yang akan datang. Mungkin cukup dulu anak-anakku semuanya pertemuan kita hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.